Di saat badai terbang tinggi bersamamu melewati segala persoalan mengenai masalah kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh setia, Kau sungguh baik. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi terang langkah-langkah kami, pelita kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, katakanlah isi hatimu, biarlah hamba-Mu Kau tutup bungkus dengan kasih karunia-Mu. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau, haleluya, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan membahas hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Nah, ini yang penting. Jadi bukan karena kita itu datang ke gereja kuantitas, tapi kualitas yang penting. Kualitas kita bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita berdoa kayak cepet gitu kan, kayak mau makan itu, doanya begini. Tuhan Yesus, terima kasih, aku udah lapar mau makan, haleluya, amin. Hanya itu aja, ya, itu tidak ada kualitasnya. Ya. Kau sapalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus, aku bersyukur. Ya, jangan cepat-cepat. Kalau kita ada penyembahan sama Tuhan juga, nyanyikanlah berulang-ulang. Ya. Tapi itu tiru. Kalau dia penyembahan sama Tuhan, nggak cukup cuma sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Nanti suatu saat kita akan tersentuh. Gak tahu tiba-tiba kita menitiskan air mata, nangis kita. Kenapa? Gak ada masalah. Tapi itulah sentuhan Tuhan itu. Disitulah dia, Roh Kudus itu melingkupi kita, menaungi kita. Jadi kualitas ini sangat penting, ya, dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat, perhatikan ya, waktu kita baca dari 1 Raja-Raja 18 42. Ini adalah Elia, ya. Waktu Elia itu satu orang berhadapan dengan 400 nabi Baal. Satu orang coba. Gak penting banyaknya sama Tuhan, tapi satu orang cukup. Begitu juga kita, kalau kita dikasih Tuhan, satu orang pun kita didengarkan doa kita. Satu orang benar, Jakarta ini didoakan, Jakarta ini akan selamat, ya. Bukan ribuan orang. Satu Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 42 ayat 42. 1
1 Raja-Raja 18. Coba diganti ini 1 Raja-Raja 18. Nah, di sini kan waktu itu Raja Ahab tahu istrinya itu adalah Isabel, ya. Isabel itu adalah jahat. Nah, tapi Ahab ini waktu itu musim kering, kekeringan selama 3 tahun di Israel, sehingga mereka sudah putus asa karena tidak ada lagi yang dimakan. Kalau musim kemarau luar biasa. Lalu Raja Ahab memanggil Elia, bisakah kau datangkan hujan? Tapi Isabel, istrinya, katanya nabi-nabi aku juga, nabi Baal bisa kalau mendatangkan hujan. Oke, panggillah nabi-nabinya. Ada 400 nabi Baal. Mereka bernyanyi-nyanyi. Siapa sih Elia? Cuma dulu aja. Gimana? Apa cukup kurang keras? Coba yang keras supaya mana tahu dia lagi tidur atau dia lagi berjalan-jalan, diejek-ejek lagi Nabi Baal itu. Mereka makin histeris tapi tidak ada terjadi apa-apa. Ya. Coba kita baca ya sama-sama ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi coba baca yang kencang supaya bisa kita dengarkan melalui telinga kita. 1, 2 ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan tangannya di antara kedua lututnya. 4, 3. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ya, sebentar ya. Ini kan udah terjadi mujizat itu dibakar, disambar oleh api. Coba yang kita sebelumnya ya, kira-kira 38, Raja-Raja 38. 1 Raja-Raja 18 38 sebelumnya. Sebelumnya lagi 37. Ya. Di sini si Elia berdoa. Kita baca 37 sampai 40 ya. 1 2 ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api Tuhan yang menyala masih perbakaran, kayu api dan ledakan. Kata yang dalam kali itu masih dijalannya. Ya ini kalau kita baca panjang ya, baca sendiri nanti ceritanya seperti ini kan. Waktu musim kekeringan itu ada 400 nabi-nabi Baal yang berdoa mendatangkan hujan. Kemudian Nabi Elia ini dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Kemudian diisi air sampai sekali isi 4 buyung, baru 4 buyung lagi, baru sampai banjir meluap-luap. Sementara nabi-nabi Baal itu menari-nari, menoreh-norehkan badannya, tapi tidak terjadi apa-apa pada persembahannya. Kemudian Elia berkata, Tuhan ya Allah, jawablah aku supaya bangsa ini mengenal siapa Tuhan. Lalu Tuhan datang menyambar mezbah itu, menyambar mezbah itu. Kemudian dibakarlah, habislah korban bakaran itu. Baru coba 39-40. Ya, 1 2 ya. Ketika seluruh rakyat dari raja dari
Tuhan yang pasti berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 40. Kata yang ia berkata, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang-orang mereka boleh. Setelah ditangkap, ia membawa mereka ke sungai Sofar menyembah menjadi Ya. Jadi ada 400 nabi-nabi Baal ini ditangkap semua, kemudian dipotong, disembelih, disuruh. Karena terbukti setelah dibuktikan bahwa Allah itu menyambar mesbah yang disiapkan oleh Nabi Elia. Tapi nabi-nabi Baal ini tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka akhirnya pasrah. Orang Israel yang menyaksikan marah, maka mereka ditangkap dan disembelih. Ya, mereka mati semuanya. Jadi di sini kita lihat bukan kuantitas, bukan banyaknya, ya. Tapi Tuhan melihat kualitas seorang Elia. Elia dikasih oleh Tuhan. Jadi dia nggak usah nari-nari apa segala macam, dia cukup berdoa sekali dan Tuhan menjawabnya. Nah, kemudian apa yang terjadi tadi 43. Coba kita baca sekali lagi, 1, 2 ya. Setelah itu ia berkata kepada pendengarnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Hujan itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata ia. Mendengar sekali lagi, dia datang sampai di sini. 4. Pada ketiganya berkata hujan itu, wah, awan kecil besar telapak tangan di berdaya laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang katakan pada turun, jangan sampai engkau kalah. Iya. Ya. Jadi tadi mereka itu berdoa meminta hujan. Ya, disuruh hujannya, lihat dulu, dilihat sekali, belum. Habis itu dilihat sekali lagi, gimana? Belum, katanya. Dilihat lagi, belum. Sampai berapa kali? 7 kali dia lihat, disuruh. Kemudian yang ke-8, wah, ada awan setelapak tangan timbul dari laut. Nah, awan yang setelapak tangan ini terus semakin membesar, terjadilah hujan. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini apa? Kita itu ya harus mengerti kita hukum dari roh, hukum spiritual. Ada 2 hukum di dunia ini. 1 hukum alam, 1 hukum spiritual, hukum yang ada di dalam roh. Jadi jangan kita melawan hukum alam. Apa hukum alam ini? 1 hukum gravitasi. Setiap orang yang dari atas terjun ke bawah akan turun, jatuh. Lempar batu ke atas, batunya akan turun. Itu hukum gravitasi. Jangan kita lawan. Ya, misalnya kita diri di apartemen itu, wah, ini nggak ada hukum gravitasi, loncat ke bawah, jatuh, matilah. Itu adalah hukum gravitasi, ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak hukum di alam ini, banyak sekali ya. Ada hukum ini diciptakan oleh Tuhan supaya mengatur alam-alam ini tidak saling tabrakan. Ada, kalau planet-planet itu ada hukum sentrifugal, ada sentripetal. Jadi matahari itu dia menarik, ya, dan bumi menolak sentripetal, sehingga dia berputar terus mengelilingi matahari. Ya, bukan matahari mengelilingi kita loh, bumi mengelilingi matahari. Itu adalah hukum sentrifugal sentripetal. Ada lagi hukum apa? Hukum pesawat bisa terbang, hukum apa itu? Itu mekanika fluida atau ya, jadi pesawat bisa terbang. Itu ada hukumnya. Kemudian kapal di laut yang dari besi semua bisa nggak tenggelam. Ya, itu ada hukum Archimedes.
Jadi banyak sekali hukum. Ini semuanya saling melengkapi, Kan nggak mungkin misalnya kita besi itu bisa terbang. Misalnya saya naik pesawat ke Makassar. Kalau logikanya ini pesawat dari besi kok bisa terbang? Nah, itu ada hukum mekanika fluida atau apa sih, aerodinamik. Ya, hukum aerodinamik. Jadi bisa pesawat itu terbang karena ada hukum yang dibuatnya, hukum aerodinamik. Begitu juga hukum di dunia roh, spiritual. Ada hukum-hukumnya. Dan kita jangan melawan hukum, konyol kita. Yang penting kita mengetahui bagaimana hukum itu bekerja. Ya, makanya orang bisa menciptakan pesawat karena dia bisa mengetahui hukum aerodinamika, ya, mekanika fluida. Jadi setiap benda yang terbang, yang kencang ini akan naik karena diangkat oleh aerodinamis, sehingga dia bisa terbang sampai ke Makassar, sampai ke Manado, sampai ke Medan. Pesawat itu, ini adalah hukum alam yang ada di alam ini. Dan hukum di roh itu pun ada, hukum di dunia roh, dunia spiritual namanya. Di dunia spiritual itu ada hukum namanya inkubasi spiritual. Jadi inkubasi itu kita meminta sama Tuhan, kita berdoa, maka akan dijawab oleh Tuhan. Tapi dijawab ada prosesnya. Tadi lihat dulu awan, belum ada. Lihat dulu awan, mereka sudah berdoa sama Tuhan, tapi belum terjadi. Tapi mereka yakin itu harus terjadi. Maka setelah 7 kali dilihat ada setelapak tangan awan, kemudian akan berkembang menjadi hujan. Inilah namanya hukum inkubasi spiritual. Gak tahu kita. Kalau kita meminta sama Tuhan, kita nggak tahu. Seperti misalnya begini, telur ayam. Telur ayam itu diram sama ayam, kita tahu nggak dia menjadi anak? Kan nggak tahu. Ada waktunya. Ya, pas waktu dirami, kita lihat ada nggak perubahan? Nggak ada perubahan. Dirami terus sama ayam ini. Ya harus tekun. Dirami. Kemudian pada hari ke-21 ayam itu akan menetas. Keluarlah anak ayam. Jadi dia diinkubasi, itu artinya. Ya. Lain lagi kalau gajah. Berapa lama dia? Manusia 9 bulan. Ya kan? Kalau ular 3 bulan. Jadi mereka itu ada waktu-waktunya. Itulah hukum inkubasi yang ada di dunia roh. Kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa, oh Tuhan Yesus, aku mau ini. Itu kita belum lihat, tapi sudah ada dia proses di situ. Cuman kadang-kadang kita udah mau jadi ini dan permintaan ini mau datang, kita langsung nggak ada itu, nggak ada, langsung putus asa, nggak jadi jadinya, kan sering begitu. Misalnya ayam bertelur, dirami 1 minggu, wah kita nggak ada nih ayamnya begini, udah 2 minggu nggak ada, ya kan dia kan harus 3 minggu baru jadi anak. Cuman udah 2 minggu, 5 hari, udah 2 minggu, nggak benar ini ayamnya dibuang itu telurnya, nggak jadi, nggak dapat apa-apa kita. Ya jadi hidup kita itu juga ada proses. Ya kita minta sama Tuhan, nggak langsung jadi, karena sedang terjadi sesuatu mekanika hukum spiritual. Jadi kalau kita minta hari ini ada, hari ini nggak bisa begitu. Hukum spiritual ada, kayak hukum alam ini. Kita jangan melawan hukum gravitasi. Kita naik ke apartemen, kita loncat, mati kita. Karena kita sosok melawan hukum gravitasi. Begitu juga dunia roh. Dunia roh itu dia harus sudah didoakan, harus tekun. Kita misalnya meminta sama Tuhan begini, ya harus tekun, doakan terus. Seumpama seorang ibu, kata Tuhan itu kan, ada seorang ibu belalah perkara sama hakim. Sedangkan ini orang jahat ini, daripada aku nanti diganggu dia, udahlah aku bela aja.
Apalagi Tuhan, itu karena Tuhan. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, itu pasti diproses. Ya, permintaan kita itu tidak akan terlambat, ya, tepat pada waktunya. Harus yakin kita. Baru kita harus yakin apa yang kita minta itu bahwa kita sudah menerima, kita sudah terima. Bersyukur sama Tuhan, ya. Filipi 4 ayat 6. Coba kita baca Filipi 4 ayat 6. Ya, satu kita baca, 1, 2, ya. Dengan ucapan syukur, ya. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Kalau khawatir, takut, cemas, itu bertentangan dengan hukum spiritual itu. Tidak terjadi apa yang kita minta. Kalau kita khawatir, takut, cemas, makanya jangan khawatir, jangan khawatir. 365 kali Tuhan Yesus ngasih tahu, jangan khawatir, jangan takut. Artinya setiap hari kita tidak boleh takut. Apapun juga, masalah apa sih di dunia ini? Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Jangan khawatir, takut. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kamu berdoa dengan ucapan syukur. Jadi doa itu harus disertai ucapan syukur. Jangan berdoa aja, harus dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas apa yang kau berikan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena sekarang itu prosesnya itu Tuhan itu sedang mengirim. Nah, cuma dalam proses kita meminta, ya. Karena begini, kita proses meminta ini, tapi kita tidak menjaga kehidupan kita. Harus kita jaga juga, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan berantem sana sini. Enggak jadi dapat. Itu hukum spiritual. Kita minta berdoa, Tuhan, aku minta supaya diberkati, supaya usahamu maju. Tapi habis itu kita mengejek orang, melawan orang, memfitnah orang. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Yang paling susah adalah kesombongan itu. Ego kita paling susah itu. Orang kalau bisa udah mengalahkan egonya, maka dia akan menang. Cuman kalau tidak bisa mengalahkan egonya itu, gak bakalan bisa menang. Saya juga dulu pernah juga diproses Tuhan. Saya dalam keadaan saya berhutang 27 miliar. Bayangkan aja, kita gak tahu gimana itu. Kalau beli kerupuk, ruangan ini penuh ini. Nah, tapi saya berdoa, tapi saya sombong. Saya dulu naik mobil Pajero Sport. Jadi ada orang yang mobil apa lah yang kecil itu langsung memotong saya, langsung marah, saya pepet. Kenapa? Habis itu di rumah dimarahi Tuhan. Kau sombong, gak ada apa-apanya. Itu semuanya adalah hasil aku. Kau jangan sombong. Ampun Tuhan, menyesal saya. Tapi dikasih juga hukuman, sakit. Saya sakit, aku juga piring gitu kan. Jadi Tuhan itu kalau menghukum kita itu cuma satu, hukumannya mati atau hidup. Tapi kalau minta ampun, Tuhan ampuni saya dosa saya, bisa hidup. Kalau nggak saya udah mati saya sebenarnya, karena serangan jantung. Jadi kita itu satu yang paling dibenci Tuhan, sombong. Dari jauh kan orang sombong begini jalannya, mana lihat bawah, bapak masuk sumur kan, jatuh kan. Itulah orang sombong. Kita harus merendahkan diri, harus menjadi pembawa damai. Apa yang ada dikasih Tuhan semuanya itu adalah Tuhan. Kita nothing, gak ada apa-apa kita. Jadi jangan kau sombong. Apa sih kau sombongkan? Hartamu triliun, gak ada. Kalau mati kata Tuhan mati. Jadi apalagi kita dalam proses meminta sama Tuhan, kita harus rendah diri lah, rendahkan hati. Ampun, untung belum di apa Tuhan.
Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, makin ngeri kita sama Tuhan ini. Ngeri. Mati hukumannya. Orang saya didoakan, Bang hati-hati ya katanya. Ada adik saya itu penginjil, hati-hati Bang gini-gini. Aku udah lihat dia ditarik. Ya harusnya abang sudah mati katanya. Oh Tuhan Yesus. Dan kita minta ampun. Masih dikasih kesempatan. Hanya 2 hukuman sama Tuhan. Mati langsung, gak ada ini. Makanya kita takut sama Tuhan. Dan Dia yang bisa mencabut nyawa dan juga membinasakan. Kita mati, habis itu binasa lagi, masuk neraka. Harus takut kita. Dan kita ini nothing lah. Gak ada apa-apanya kita ini. Kalau Tuhan mau balikkan, balikkan. Jadi mendukung. Nah itulah, dalam permohonan kita harus ucapan syukur. Syukur Tuhan, saya sudah kau jawab doa saya gitu. Syukur. Jadi permohonan itu bukan hanya permohonan aja, tapi ada ucapan syukur. Kau berdoalah setelah kau telah menerimanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau minta itu, kita bayangkan kita telah menerimanya. Sehingga kita mengucapkan syukur Tuhan. Walaupun masih dalam proses inkubasi. Tadi ada di proses inkubasi. Berapa lama nggak tahu kita. Tergantung permintaan kita. Ya kan? Kalau saya dulu permintaan saya 6 bulan baru dijawab Tuhan. 6 bulan saya. 6 bulan. Ada orang yang cepat, ada orang lambat. Seperti telur ayam itu. Telur ayam itu ayam kampung biasa 21 hari. Terus ada telur ular 3 bulan. Telur buaya mungkin hampir 4 bulan juga. Jadi tergantung apa kita. Tapi percayalah itu dalam proses inkubasi. Artinya Tuhan telah menjawab doamu. Tinggal masalah waktu. Ya, masalah waktu sama Tuhan ini. Sabar dan tekun. Seperti seorang yang hamba itu harus tekun. Dan juga kalau kau meminta itu harus setia. Kau meminta sama Tuhan itu harus setia. Jadi ada kau sediakan waktumu untuk Tuhan meminta, berdoa. Saya dulu 6 bulan saya berdoa jam 3 pagi saya. Utang saya 27 miliar, nggak tahu saya bagaimana menjawabnya Tuhan. Proyek aja nggak sampai segitu. Karena bunga berbunga. Utang saya yang dari bank itu 14 miliar, jadi 7 miliar bunganya cuma selama 3 tahun nggak dibayar. Hampir 50%. Nah itulah kejadiannya. Saya jam 3 pagi saya berdoa. Siapkan waktu untuk berdoa. Setiap pagi dengan waktu yang pas. Ya. Jangan misalnya sekarang berdoa besok enggak, sekarang berdoa besok enggak. Nah ini nggak bisa. Berarti kau nggak setia, tidak tekun. Nah bila perlu disertai dengan puasa. Saya setiap minggu puasa. Hari Senin saya puasa. Puasanya 18 jam. Pagi nggak makan. Makannya nanti jam 1, jam 2. Latihan. Dan situlah kuasa Tuhan itu bekerja. Karena Dia itu adalah dalam alam roh spiritual. Kita ini di alam real. Tapi percaya alam spiritual itulah di sini dulu terjadi, baru terjadi di sini. Tapi kita harus mengerti hukum-hukumnya sehingga kita bisa apapun kau minta pasti dikasih Tuhan. Yang penting kau mengerti hukumnya, mengerti bagaimana caranya. Karena tidak ada mustahil sama Tuhan, tidak ada mustahil. Tapi kau memintanya tadi itu harus juga berkorban. Ya, berkorban pagi-pagi kita. Tuhan mencontohkan pagi-pagi sebelum matahari terbit Dia datang berdoa. Nah kita kenapa mau tidur-tidur aja? Gak bisa. Kalau kita mau no pain no gain, tidak ada keuntungan tanpa ada pengorbanan. Jadi kita mesti berkorban. Ya. Satu lagi kita harus mengorbankan dulu sama Tuhan. Ya. Kalau kita minta didoakan sama pendeta hamba Tuhan,
Ya, kita sudah ngasih lah sedikit. Ya. Bukan masalah banyaknya. Cuman pendeta nggak mungkin minta. Ya kan? Itulah pengorbanan. Seperti tadi si Elia. Dia mau minta sama Tuhan, dia korban dulu. Korban. Baru bisa makan Tuhan korbannya. Baru terjadi. Jadi kita juga hamba Tuhan. Ya, orang hamba Tuhan. Ya kau amplopkan aja. Nggak diminta banyak, berapa? Kalau kau ada 10.000 kau amplopkan. Nah, itu adalah pengorbanan. Ya. Ada pengorbanan kita juga. Kalau kita sama Tuhan, kita harus korban. Tapi sama siapa kita kasih korban? Ya tentu sama hambanya. Berapa? Nggak dipatok. Karena Tuhan, begitu firman Tuhan. Ya. Saya pernah pengalaman ya, ada yang sakit udah mau mati nih, udah dipotong ususnya. Kami mendoakan ke rumah sakit RCM. Terus aku bilang, ini teman sekelas aku ini perempuan. Kat, kan namanya Betty. Nanti setelah kau mendoakan, kau kasihlah persembahan sama Mbak Tuhan. Pokoknya mendoakanlah. Kalau enggak, ya nanti susah. Benar. Atau kami dikasih sama dia persembahannya. Ya berapapun itu nggak apa-apa, nggak ada di patok. Tapi yang didoakan sembuh. Nah, ini adalah prinsip Tuhan. Ini juga dipakai oleh dukun. Ya kan, kalau kita datang ke dukun kan begini. Cuman dukun ini banyak kali apanya. Ayam hitam, ini berapa ayam hitam? 16 juta ini. Kalau nggak cari sendiri, kemana kita cari? Nah, jadi itu ditentukan oleh dukun, diikuti. Ya karena Tuhan kita harus korban loh. Dia korban menghadap Tuhan, ada korban bakaran, ya, korban petang. Nah, disitulah yang kita harus tahu prinsip-prinsip dari hukum spiritual. Jadi jangan anggap gak ada hukum spiritual, ada hukumnya. Dan kita harus mengerti dan harus belajar. Kemudian ya, kalau kita meminta sesuatu dalam Tuhan itu, jangan kita misalnya kata-kata sembrono. Ya, misalnya aku mau sembuh nih, sakit kanker stadium 4. Terus kita bilang, aku berdoa Tuhan tolong sembuhkan. Habis itu datang kawannya menjenguk, ya inilah aku sakit ini kayak membawa, kayaknya aku gak ada harapan. Gak boleh begitu. Kalau kita apa yang dikatakan oleh mulut, itulah yang terjadi. Ya. Contohnya si Agus, ya kalau kita lihat di YouTube, ya kan ada yang Agustan, dia sombong, dia pengen Alkitab dikentuti sama dia. Kalau saya mati katanya kan, ternyata nggak mati-mati, dikasih Tuhan loh. 3 bulan sakit, tapi nggak bertobat. 3 bulan lagi, 6 bulan dia mati. Ya Loni yang baru-baru mati itu kan, dia nantang-nantang Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau Tuhan mati saya habis khotbah ini katanya kan. 3 bulan lagi dikasih. Setelah khotbah habis khotbah mati dia. Ya, jadi mulutmu itu ala harimau. Jangan kau ngomong sembarangan. Markus 11 ayat 25, coba kita baca. Markus 11 ayat 25, kita baca ya, 1, 2, ya. Ini dulu ya, Markus 11 ayat 25. Ya, kalau misalnya kita sesuatu misalnya permintaan sama Tuhan, kita harus berdamai dulu. Ya. Karena Bapakmu tidak akan mengampuni. Mungkin saya ngomong sama orang, ada sakit hati orang itu, kita nggak tahu. Ya saya duluan yang meminta maaf. Jangan kau tunggu-tunggu dia minta maaf. Sementara kau ada permintaan sama Tuhan, nggak bisa. Kau dulu datangi, Lili, maafkan saya kata-kata saya ya. Kalau menyinggung perasaan, ya udahlah, saya juga maaf ya. Udah begitu selesai. Kalau nggak terhalang dong, kan? Makanya suami istri kalau berdoa ya minta maaf dulu, mungkin salah. Jadi sehati mereka meminta.
Kalau misalnya dia berdoa, Tuhan gak usah dengarkan itu, aku sakit hati Tuhan, nggak jadi doanya. Apalagi orang lain, ya kita harus berdamai, kita membawa damai kan, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Karena kesalahan kita lebih banyak. Kita tunjuk ini tukang gosip, padahal ya 4 biji sama kita lebih parah. Orang lain cuma 1, kita lebih parah. Kita nggak tahu apa yang kita katakan menyakiti hati orang. Mendingan kita diam aja lah. Kalau misalnya tidak memberkati, diam aja udah. Apalagi saya ada permintaan sama Tuhan, nggak jadi, ngeri loh Tuhan ini. Ya, kemudian tadi itu yang di Amsal 18 ayat 21. Coba kita lihat Amsal 18. Ya, kita baca 1, 2, ya. Iya. Jadi lidah kita ini ternyata ini dahsyat juga. Kalau kita bilang mati, aku mati kau. Jangan bilang-bilang kita mati. Kalau kita misalnya sakit kita, sembuh aku sudah bisa berjalan sembuh, maka sembuh. Tapi habis kita berdoa Tuhan sembuhkan, habis itu datang orang menjenguk kita gimana ya? Ini loh parah aku ini, parah dia, mati aku mati. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan lidah kita. Maka kita kalau bisa ya lidah ini memuji Tuhan, berdoa, itu aja, memuliakan Tuhan. Kalau enggak itu enggak usah kita ngomong, ngapain? Kadang-kadang orang suka iseng ngomong kan, nah, nanti timbul pertikaian, percekcokan. Nah, jadi bagaimana kita supaya berkenan kepada Tuhan, kita harus mengerti hukum spiritual ini. Ada ini hukum spiritual. Kalau kita bisa mengikuti hukum ini, maka kita akan dapat mencapai apa yang kita minta dari Tuhan. Bukan kita munafik ya, kita ini perlu berkat Tuhan, perlu dong. Kalau datang kutuk gimana? Apa yang kau kerjakan gak jadi apa-apa, apa yang kau tanam mati semua. Ya kita hidup ini perlu berkat Tuhan. Gak ada di sini orang yang gak perlu uang. Ada gak orang di sini gak perlu uang? Siapa yang perlu uang? Itulah berkat ya. Kalau dalam ini Tuhan memberikan berkat melalui uang. Kau mendapat rezeki. Semua kita ini memerlukan rezeki. Rezeki itu dalam yang masalah orang ada 3. 1 ekonomi. Nah, inilah berkat itu, ekonomi ya. Kedua adalah sakit penyakit. Ya, kalau orang sakit penyakit, nah ini adalah kalau sehat berarti ada berkat Tuhan, kalau sakit berarti ada kutuk. Yang ketiga adalah rumah tangga. Rumah tangga ini sekarang ini luar biasa loh. Rumah tangga ini banyak sekali dihancurkan oleh iblis. Banyak dihancurkan oleh iblis. Bagaimana supaya rumah tangga itu hancur? Ya. Kalau berkelahi misalnya suami istri ribut, nah suaminya nanya sama tetangga itu gimana, pasti bilang ceraikan aja. Istri nanya temannya gimana, ceraikan aja, cerai. Karena iblis yang mengatakan itu. Rumah tangga itu jangan kita mencari nasihat sama orang, cari nasihat sama Tuhan. Tuhan, aku begini itu. Karena Tuhan nanti yang akan mengatur. Tuhan tidak suka perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya waktu kemarin ke Jogja itu, walaupun saya tidak ada pelayanan sini, tapi di Jogja ditunjukkan Tuhan pelayanan. Ini layani. Di sana sibuk juga saya. Ya masalahnya rumah tangga banyak kan. Sekarang ini luar biasa rumah tangga ini. Cekcok aja suami istri, cekcok. Adalah orang yang ini udah KDRT, ya. Ada orang Batak kawin sama orang Jawa. Jadi kan orang Batak kan Kang Mas, mau kakinya ya. Apa Kang Mas ini itu diinjak kakiku kalau itu kan
Kalau orang Batak kan kasar ngomongnya apa lagi? Padahal udah diinjak kaki. Jadi ribut, ya. Suami istri ribut. Tahu-tahu suaminya sakit, sakit parah. Terus kita doakan, ya. Coba kau peluk suamimu, istrinya nggak mau peluk, karena belum diri, wah, ada, nggak boleh begitu, ibu ya. Harus memaafkan. Apapun suami, apapun tetap aja suami. Kalau ibu nggak ada suami nanti, ibu itu nggak dihargai orang. Ya kalau suami istri udah nggak ada, kepala rumah tangga, kepalanya nggak ada, pasti nggak dihargai, kurang lah. Ini harus ininya bisa kita gusur itu rumahnya, bisa kita ini suka-suka orang. Ya bagaimanapun suami itu tetap menjadi kepala, walaupun dia sakit-sakitan. Ya Bu ya, akhirnya dia meluk juga, cuma kepalanya nggak mau lihat. Memang susah, ya, perlu waktu. Jadi sekarang banyak sekali, ada juga yang ini, kalau ada masalah ke saya aja. Ini ada lagi rumah tangga. Kalau ada masalah ke saya, dipindahkan masalahnya ke saya. Di mana itu Pak? Kalau misalnya enak-enak dia sendirian, curhat lah istrinya ini kan. Ya kamu berjanji ya, apa coba kamu ngomong, iyalah saya minta maaf. Minta maaf. Ya karena kau yang salah juga. Suaminya mau minta maaf ya. Terus istrinya harus maaf, memaafkan. Ya berat memaafkan itu. Karena Tuhan, kalau kau tidak mengampuni, aku juga enggak mengampuni, kata Tuhan. Makanya ada doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni. Jadi kita ini kalau mau diampuni Tuhan berarti kita sudah mengampuni. Walau bagaimanapun sakitnya hati ya, kadang-kadang memang suami begitulah, dia nggak tahu ya gimana istrinya gini. Kalau ada masalah cepat. Tapi kalau dia nggak bisa, ya mau menang sendiri katanya kan. Tapi ampunilah, ya supaya kalian bisa berdamai, menjadi pewaris tahta kerajaan surga. Ya, mungkin sekali dua kali lagi baru dia baik. Kalau terus nggak bisa, karena masih ada yang diingat. Ini perempuan ini masalahnya ingatannya kuat, ingatan mengenai kesalahan suaminya. Dia pasti ingat 20 tahun yang lalu kan begini-begini. 20 tahun yang lalu, itu dulu waktu kita belum jadi begini-begini. Udah 30 tahun, 40 tahun masih ingat. Itulah kalau perempuan. Kalau laki-laki kan hanya sebentar sini aja udah, ingatannya pendek. Tapi itulah, kau gak ingat kau kesalahan, ya gak ingat lah udah berapa tahun. Jadi terutama ya bagian ibu-ibu ini harus bisa ya, mengampuni. Yang paling susah mengampuni. Dua-duanya ibu ini gak ada yang rela mengampuni suaminya, karena dia masih ingat dulu 30 tahun lagi baru-baru kami kawin udah kayak gini nih. Aduh, itu disimpan terus sehingga menghalangi doa dia juga. Kalau kau berdoa, kalau kau ada sangkutan ya kau harus selesaikan, minta maaf. Ya pasti minta maaf udahlah. Tapi kalau ini karena laki-laki memang banyak kesalahan aku katanya, banyak kesalahanmu. Makanya kau diajar Tuhan jadi sakit kau, sakit ginjal dia. Ya tapi apapun itu harus didoakan, harus dimaafkan sehingga terjadi suatu rekonsiliasi. Jadi itu tadi ya pertanyaan Tuhan, kita harus hidup berkenan dalam Tuhan. Nah di sini ada juga contoh yang lain dari Esther. Ya, Esther itu